Tolong. Gue nggak terima ya, harus kepedesan sendirian. Nih. Bareng Taste Trip, kita akan eksplor kuliner di penjuru Indonesia. Mulai dari yang budget friendly sampai super fancy, mulai dari yang legend sampai hidden gem. Dan hari ini, Taste Trip lagi ada di Bandung. Yeay! Apa sih yang bikin orang rela ngantri bahkan sebelum tokonya buka? Biar nggak penasaran, kita ikut antri yuk. Untung antriannya nggak begitu panjang. Semoga hari ini my lucky day. Begitu masuk, langsung nyium aroma baking di mana-mana. Dan yes, ini tuh freshly baked. Tempatnya kecil, dan kebanyakan orang datang ke sini buat take away. Tapi kalau makan di tempat, kita bakal dapat slice bolu pisang yang hangat dengan butter di atasnya. Dan butternya juga nggak satu rasa. Ada pilihan cinnamon, vanilla, sama strawberry. Bolunya lembut, wangi pisangnya khas banget. Begitu masuk mulut, bless. Yes. Lembut banget, gokil sih. Manisnya kalem, gak bikin enek. Ada 4 varian rasa. Kacang, strawberry, coklat, dan keju. Kalau bolu pisang favorit aku tuh yang keju sama strawberry. Karena aroma bolunya itu sendiri udah wangi, aku tuh prefer butternya yang original atau yang vanilla tuh. Jadi makan bolunya makin nggak ngebosenin, tiap slice, tiap bites tuh ada sensasi baru gitu loh. Enak banget. Overall, bolu pisang di Cilaki aku kasih rating 9/10. Tapi khusus kombinasi ini nih, bolu pisang strawberry, pakai vanilla butter, aku kasih rating 9,5. Waktunya spill the bill. Ini total aku pesen 8 slice bolu pisang dan juga 2 kopi. Ini baru first stop di Bandung. Next, kita lanjut yuk ke stop berikutnya. Karena aku lagi ada di perusahaan Tahu Priangan. Ini tuh salah satu tempat favorit aku kalau mau jajan-jajan kecil di Bandung. Dan dia tuh terkenal banget tahu paling lembut di Bandung. Di tempat ini, kita pesen lumayan banyak. Tahu goreng sayur kocai, tahu goreng ayam, tahu kukus saus telur, dan satu dessert andalan, puding ketan hitam. Salah satu bestseller di sini dan jujur favorit aku. Oh yes, real winner dia. Wajib yang nggak boleh nggak dipesan kalau ke perusahaan Tahu Priangan. Tahu di sini paling enak dimakan pas panas. Ditambah chili oil, langsung beda cerita. Pedasnya nyatu, chili oilnya wangi, semuanya ngeblend di mulut. Overall, aku kasih rating 9/10, tapi khusus ini nih, puding tahu ketan hitam, aku kasih rating 1.000.000/10. Enak banget! Waktunya spill the bill. Ini total pesanan aku, segini. Next, kita kemana lagi ya? Ada tempat makan yang niat banget soal bahan. Di sini, ayam dan berasnya organik, dari sawah dan ternak sendiri. Kita bahkan bisa lihat langsung prosesnya. Padi digiling, dicuci, dimasak, sampai akhirnya nyampe ke meja makan kita. Menu favorit kita langsung ketemu, ayam bakar bekakak. Bumbunya asin gurih, ada aroma smoky, dicocol sambal pedasnya, nampol, bikin mata langsung melek. Nangis dikit nggak masalah, yang penting enak. Tapi catatan penting, ini bukan tipe ayam yang dimakan sendirian. Rasanya tuh bold, wajib ditemenin nasi panas. Lanjut ke jantung pisang topping ikan teri. Jantung pisang ini masih bertekstur, tapi tetap lembut. Terus atasnya topping teri, crispy, enak banget. Terus ada tempe bawang putih, bukan tempe biasa. Diproses serius, diiris tipis, jadi wangi dan krenyes banget. Nagih sih. Overall aku kasih rating 8,5/10. Waktunya spill the bill. Ini total semua makanan dan minuman yang aku makan sama tim. Next, kita kayaknya enak makan dessert atau yang manis-manis kali ya. Yuk! Kadang tempat dessert yang niat itu ketahuan bukan dari dekor, tapi dari menunya yang rame dan rasanya beda-beda banget. Pertama, mini pavlova. Gak terlalu manis, luarnya kriuk crunchy, dalamnya lembut. Terus asam manis dari buahnya ngeblend enak banget. Oh, cakep loh dia. Biasanya pavlova tuh terkenal manis banget, tapi ini manisnya pas. Lanjut ke sagu miso.
Ini tuh bukan tipe dessert manis, dominan kopi sama dark coklat, bold, teguhnya kerasa dari teksturnya, bikin tiap suapan ada bite-nya. Creamy, tapi ada bitter-bitternya dari kopi juga. Sagunya lumer sih di mulut. Terus ada mini tart jeruk kunci, ini asem. Serius, asem banget. Cocok buat yang suka citrus sharp. Minumnya kita coba teh kecombrang strawberry. Rasa tehnya tetap keluar, fresh. Ada floral hint dari kecombrang, ketemu asam manis strawberry. Seger deh. Terakhir, wijen berry. Asem juga, tapi kalau disuruh pilih, aku sih lebih condong ke mini pavlova. Waktunya spill the bill. Ini adalah total harga makanan dan minuman yang aku cobain hari ini di Seroja Ernestine. Ayo kita lanjut ekspor tempat makan lainnya. Kalau lo pikir semua matcha rasanya mirip, tempat ini bakal bikin lo mikir ulang. Di sini, semua matcha powder yang dipakai tuh langsung dari Jepang. Dan mereka fokus banget sama karakter tiap menu yang disajiin. Sekarang aku lagi ada di Maru Matcha. Ada beberapa minuman dan juga kue. Yang ini tuh Court Matcha. Kalau yang ini Ube Matcha Float. Yang ini Hojicha Earl Grey. Pertama, Ube Matcha. Manisnya ube, ketemu umami matcha, balance. Ada creaminya juga. Smooth banget pas diminum. Lanjut ke corn milk matcha, ini shocking sih. Karena nggak nyangka, ternyata matcha ketemu jagung tuh unik. Manis jagungnya juga keluar. Terus ada warabi mochi kinako, di atasnya tuh ada taburan bubuk kacang kedelai, disiram brown sugar. Rasanya agak ngingetin ketan kedelai jadul gitu. Manisnya pas, karena mochinya sendiri tuh nggak gitu manis. Untuk cake-nya, ada matcha burnt cheesecake. Turns out, matchanya nggak terlalu dominan sih menurut aku. Jadi lebih ke creamy cheesy. Aku mau ngasih rating buat Maru Matcha ini 8,8 per 10. Dan favorit aku tuh Ube Matcha Float dan juga Warabi Mochi Kinako. Cobain. Waktunya spill the bill. Ini total minuman dan juga dessertnya. Yuk kita lanjut ke tempat lainnya. Ada tempat makan yang bikin kita rela muter-muter gang dan tetap lanjut jalan cuma karena penasaran. Ini bener-bener menyeberangi sungai loh kita. Ini hidden gem real deh. Nyari tempat ini tuh sempat nyasar. Coba lihat deh, ini bercanda. Ini parah banget dikerjain ini pasti. Tapi pas radius 100 meter, aroma kencurnya tuh udah nyebar kemana-mana. Di situ kita tahu, fix udah deket nih. Langsung pesen level 10, dan yang bikin makin seru, dilayanin langsung sama teh hidanya. Disajiinnya pakai cobek beneran, terus porsinya nggak main-main. Toppingnya rame banget sampai susah dihitung. Rasa kencurnya tuh berasa, pedesnya jangan ditanya. Pedes banget, tapi ini bukan pedes yang kosong. Ada asinnya, ada manisnya, aroma bawangnya juga berasa. Balance deh gitu. Pedes, kenyal, cikur atau kencurnya tuh berasa banget. Tapi nggak bisa nih kalau satu suap doang. Lanjut. Pedesnya tuh tipe yang bikin nagih, bukan cuma yang nyiksa. Lembut banget loh. Waktunya spill the bill. Ini tuh dimulai dari 12.000 buat 3 topping sampai tak terhingga. Nah, yang aku makan hari ini tuh toppingnya banyak banget sampai Teida tuh lupa ini tuh berapa toppingnya. Masih dihitungin di dapur. Ntar aku spill ya. Next, kita cari tempat makan yang fancy kali ya. Let's go. Nah, sekarang aku udah ada di Jungla. Aku mau dinner yang temanya omakase. Tapi kayaknya outfit aku kurang cocok deh. Aku ganti dulu ya. Nah, udah ready dinner. Begitu masuk, kita langsung disambut hangat sama para chef. Hari ini, Jungla lagi ngajak kita jalan-jalan ke Cirebon. Dalam satu dining experience dengan 9 course. Selama makan, chefnya cerita satu-satu. Soal bahan, teknik, dan kisah di balik tiap hidangan. Dan jujur, banyak rasa yang bikin kaget. Salah satu favorit aku langsung jatuh ke appetizer trio mochi. 3 mochi dengan isian berbeda. 1 piring, 3 kejutan. Terus datang sup mie koko. Ini literally bikin aku pengen standing ovation. Enak. Creaminya tuh jadi double gitu ya dari kuahnya. Ravioli bebas gluten, diisi chicken mousse dan telur puyuh, warm, kompleks. Chefnya pinter banget deh. Oh yes. Menu berikutnya, lun alun. Bebeknya super lembut, gak ada bau sama sekali, lumer di mulut. Dan kikilnya, ini level lain. Pedas manisnya gak cuma di luar,
meresap sampai ke dalam. Kenyal-kenyal, manis pedes. Kenyal manis pedas. Pedesnya enak deh. Lucky me, hari ini bisa ketemu langsung sama Teh Dina, mother founder Jungla. Kita ngobrol soal gimana Jungla lahir. Oke, jadi karena mulainya dari spiritual journey, kita mencoba menerjemahkan ulang sebetulnya masakan real food itu udah dari nenek moyang kita duluan ya. Kita coba menerjemahkan ulang gimana tradisi selalu relevan dengan masa kini. Oh. Dan ternyata ini bukan sekedar restoran. Jungla punya misi sosial, budaya, ekonomi, dan edukasi. Campaign kita adalah Impactful Flavors, Brian. Rasa yang berdampak. Jadi kita makan itu ada dampak positifnya karena satu reservasi di Jungla sama dengan satu panggung buat anak-anak muda mengenal dan ngarsipin gastronomi Nusantara dan membawa bahan baku yang masih di luar radar jadi lebih terdengar. Di sini aku tahu kalau Bumi Pasundan tuh nggak cuma lahir ketika Tuhan sedang tersenyum, tapi juga ketika sedang lapar. So, next trip, next kemana lagi ya? Enak Bu?